Teman-teman, ketika kita menyanyikan lagu ini, coba bayangin kalau yang sudah married, yang sudah nikah. Bayangin pertama kali kamu bareng sama suamimu, calon istrimu. Dan ketika itu kamu jalan ke depan, kamu bayangin bahwa kamu memutuskan hidup sama dia sampai akhir hidupmu. Punya anak, gak punya anak, siapa salah satu sakit, kamu sampai akhir hidupmu. Kalau yang belum nikah, lagi mau nikah, bayangin kamu pengen juga tuh bareng sama dia. Kalau yang belum punya pacar pasti pengen punya pacar ya. Belum pernah pacaran, jomblo ya. Coba bayangin kalau kamu punya pacar yang kamu cintai, kamu pengen nikah sama dia sampai akhir hidupmu ya. Yang lagi patah hati ya, bayangin apa ya. Bayangin kamu gak patah hati lagi, kamu sampai married tuh. Kamu nikah sampai seumur hidup. Tapi bayangin ada Tuhan yang cinta kamu. Bukan sama pasanganmu, bukan sama istrimu. Kalau yang keluarga, kamu sama keluargamu gandengan sama anak-anakmu bareng sama Yesus sampai akhir hidupmu. Kalau yang single, kamu single bareng sama Yesus akhir hidupmu. Nanti di tengah jalan ketemu ya. Kalau yang udah punya pasangan, kamu bareng sama pasanganmu sampai akhir hidupmu. Dan kita bayangkan itu kita bareng sama Yesus. Mari kita pujikan lagu ini dengan segenap hati. Refnya saja. Bayangin keluarga kita bareng sama Yesus. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you, and I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with Dengan you. lebih lembut katakan, and I live. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Take me higher. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Take me higher. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Biarlah kehidupan kami Tuhan
kami dan keluarga kami diri kami sendiri boleh bersama dengan Tuhan lebih dalam lagi, lebih tinggi lagi di dalam setiap perjalanan hidup kami Tuhan. Kami boleh mengikut Engkau di dalam setiap gejolak kehidupan, sukacita, dukacita, kebahagiaan, ketidakbahagiaan, tawa, tangis, kesulitan, kenikmatan. Biarlah kami boleh bergandeng tangan dengan Engkau, dan ketika kami bahkan tidak bisa memegang tangan-Mu Tuhan, biarlah tangan-Mu yang menggandeng kami dan mengangkat kami. Dan biarlah Tuhan dekapan-Mu juga yang memampukan kami untuk menjalani kembali hidup kami ke depan. Tuhan, kami akan dengerin firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh berbicara kepada setiap kami. Hamba yang sudah siapin boleh jadi berkat buat jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk teman-teman. Shalom. Saya bersyukur kita masih semangat ya, sampai ada stick yang terlempar. Untung tidak sampai ke jemaat ya. Yang lalu waktu di tempat retret, kita baru pulang retret, saya membayangkan sticknya patah, tapi ternyata nggak patah ya. Hari ini sticknya terlempar, semuanya bersuka cita karena ada teman kita yang melemparkan stick ya. Teman-teman, thank you buat teman-teman yang sudah melayani juga, capek-capek tapi teman-teman bisa beribadah bersama, melayani tetap hari ini dan tidak kehilangan semangatnya. Saya harap setiap minggu seperti ini ya, setiap minggu seperti ini. Dan saya berharap kelompok antusias di tempat retret kalau bisa duduknya di depan ya. Please, antusias dapat tempat duduk kehormatan ya. Saudara-saudara, hari ini kita akan membuka Lukas 5 ayat 17 sampai yang ke-26. Saya akan bacakan buat kita. Tema kita hari ini adalah Healing and Freedom. Lukas 5 ayat 17 sampai yang ke-26. Saya akan bacakan buat setiap kita. Orang lumpuh disembuhkan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir di dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka. Lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah. Dan mereka sangat takut katanya. Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita berbicara tentang sickness atau kesakitan, di dalam Alkitab kalau kita lihat perjanjian baru, Yesus banyak menyembuhkan orang sakit. Dan kalau saudara tahu ketika Yesus menyembuhkan orang sakit, sakit diidentikan dengan kuasa setan atau kuasa jahat atas hidup seseorang. Ya. Tidak semua sakit disebabkan oleh kuasa jahat. Ya, beberapa tahun lalu ada aliran yang mengatakan kalau sakit berarti ada kutuk Tuhan, maka harus dibebaskan. Tidak semua sakit disebabkan Allah adalah kuasa roh jahat. Kita tahu di Alkitab ada Paulus sakit, tetapi itu tidak disebabkan oleh kuasa jahat. Walaupun sakit itu dipakai untuk membuat hidupnya berat, oleh Paulus mengatakan itu gocohan iblis. Tidak semua sakit karena kuasa roh jahat, saudara-saudara. Tetapi ketika penulis Alkitab menuliskan Injilnya, sakit identik dengan kekuasaan roh jahat.
Dan ketika berbicara tentang sakit, saudara-saudara, ketika Yesus menyembuhkan, tanda oleh penulis Injil adalah kuasa jahat sudah dikalahkan dan Yesus adalah Mesias. Dan berbicara tentang sakit, saudara-saudara, kalau kita melihat Alkitab, sakit itu tidak hanya dimengerti sakit tubuh. Sakit itu dimengerti lebih luas karena sakit di dalam Alkitab dianggap sebagai sesuatu keberdosaan, sinfulness. Ya. Maka kalau kita berpikir tentang sakit, bukan hanya fisik. Maka ketika diadakan KKR kesembuhan ilahi, Tuhan bisa menyembuhkan, amin. Tetapi harus melampaui itu, saudara-saudara. Karena ada sakit yang diakibatkan oleh keberdosaan manusia. Dan itu adalah kesakitan yang paling dalam. Amin, puji Tuhan, Yesus menyembuhkan manusia dari sakitnya. Tapi ada sakit di dalam jiwa manusia yang merusak manusia, yang perlu disembuhkan juga. Tidak hanya fisik, saudara-saudara. Dan ini berbicara tentang keberdosaan. Maka saya tertarik ketika dulu saya mempelajari tentang Yahweh Rafa, Yahweh yang menyembuhkan. Ternyata Yahweh Rafa, Yahweh yang menyembuhkan dikontekskan ketika Israel memberontak. Ketika Israel sudah diselamatkan dari Mesir, memberontak. Dan ketika dia makan air yang pahit itu, Israel marah sama Tuhan. Dan ketika Tuhan mendengar Israel, Tuhan mengatakan, Yahweh Rafa, aku Allah yang menyembuhkan. Sembuhin apanya, dia gak sakit, dia cuma kehausan. Rafa di sini berbicara tentang menyembuhkan pemberontakan. Pemberontakan Israel adalah kesakitan bagi Tuhan. Ya. Maka ketika kita melihat orang ini sakit, bukan hanya fisik, ada sakit, ada sickness, dan ada sinfulness di sana, saudara-saudara. Saya akan menunjukkan bahwa ada seorang penulis Alkitab, penafsir Alkitab yang terkenal yang bernama Temple Longman, saudara-saudara. Dia mengatakan bahwa orang lumpuh ini adalah outcast. Outcast yang akhirnya tidak mampu berpartisipasi penuh di dalam ibadah penyembahan komunitas Israel. Ya. Seperti orang kusta yang diasingkan di ayat sebelumnya. Di bagian ini, orang lumpuh adalah orang yang terus di rumahnya, dia tidak bisa berpartisipasi di dalam peribadatan. Dia terbuang, saudara-saudara, dan begitu kita mengingat kata terbuang, kita selalu mengingat Adam dan Hawa yang terbuang dari komunitas, dari relasi, dari persekutuan dengan Allah. Dan ini adalah kesakitan. Kesakitan yang nyata, yang menjadi sesuatu yang serius di dalam Alkitab. Ya, sickness berbicara tentang sinfulness. Saudara-saudara. Dan ketika kita berbicara tentang sickness ini, beberapa minggu lalu saya sempat nggak tidurnya dikit banget gara-gara anak saya memaksa-maksa. Saya udah lama nggak nonton drama Korea. Ya. Saya tahu kalau saya nonton drama Korea, saya saya lanjutin terus sampai nggak bisa tidur gitu ya. Akhirnya saya nolak, tapi anak saya bilang, lu harus nonton Pak, pokoknya harus nonton, bagus. Coba Papa, coba satu. Nggak mau kecanduan Papa nanti nggak tidur gitu ya. Saya tahu temptation saya, saudara-saudara. Saya disuruh nonton Startup. Ya, jadi ini jadul buat Anda, tapi buat saya nggak jadul, karena baru selesai minggu lalu. Saya diajak nonton Startup, disuruh nonton, dan benar setelah episode 1, saya habiskan 2 hari atau 3 hari, saudara-saudara. Ya. Nah, enaknya part time gitu ya, banyak kerjaan ketika gak ada khotbah. Dan ketika itu saya sangat tertarik, saudara-saudara, karena orang yang sakit, saya melihat di sini ada satu pribadi yang outcast. Han siapa? Kalau bahasa Koreanya bacanya gimana? Han siapa? Han Chi-yung. Saya nggak bakat lah ya, pokoknya itu Han siapa itulah ya. Dan saya tertarik ketika melihat dia karena dia itu sakit. Dia memang pinter, dia hebat, keluar tapi dia sakit. Karena apa? Dia nggak punya siapa-siapa, dia outcast. Tapi dia sombongnya minta ampun, betul? Dia sombongnya minta ampun, dia nggak mau nerima pertolongan, saudara-saudara. Jadi di sini saya terinspirasi ketika mempersiapkan bagian ini, ya baru semalam mempersiapkannya, kita habis retreat. Ternyata orang sakit itu, orang terbuang kadang juga belagu. Oke? Di sini berbicara apa? Sickness atau sinfulness ini danger, saudara-saudara. Orang yang sakit itu merasa kuat dan overconfidence dapat menghadapi semua kesakitan. Saya ketemu banyak orang yang kayak gini udah sakit, dia ngerasa dia paling hebat.
Saya pikir, wah gak ada harapan orang kayak gini. Dia udah sakit, dia ngerasa gak sakit. Dia bahkan ngerasa dia bisa nyembuhin sakitnya sendiri, tapi tetap sakit. Goblok kan? Iya kan? Dia gak mau ditolong, ditaruh, lu bisa datang ke dokter ini. Enggak, gue bisa sendiri. Kok berbulan-bulan, bertahun-tahun lu kayak gitu? Ya. Saudara-saudara, orang ini merasa overconfidence menghadapi semua kesakitan. Tapi kesakitannya itu diafirmasi, dia mengakui kesakitannya. Kalau nggak ngakuin malah gampang sudah. Nggak ngakuin itu karena defend nggak mau kelihatan, nyembunyiin begitu bobol, nangis dia, aman. Kadang kalau ini gue tahu gue sakit, keluarga gue hancur, gue jadi gini karena keluarga gue. Tetapi ini menjadi kekuatan gue. Sakit kan? Jadi sakit ini diafirmasi menjadi sumber kekuatan dan dia menolak segala pertolongan. Kadang dia merasa superior karena orang nggak ada sakit kayak gue, keluarganya nggak ada hancur kayak gue, nggak pernah ngalami yang gue alamin. Nggak ada orang yang ngalamin ini. Sehingga dia merasa superior, semua pertolongan dianggap merendahkan dirinya. Ya. Dianggap merendahkan dirinya. Ia tidak dapat mengafirmasi kesakitannya sebagai kebutuhan untuk terbuka dan rendah hati ditolong orang. Betul? Ketemu nggak orang-orang kayak gini? Nggak berani, gue tolong, butuh tolong. Nggak, gue nggak lemah. Walaupun hidup gue berat, gue nggak lemah. Ini kayak yang dikatakan Nietzsche, seorang filosof ateis. Yang mengatakan apa? What doesn't kill you makes you stronger. Wah keren ya. Apa yang bikin lu kuat gak matiin lu. Kalau lu gak mati berarti lu kuat. Jadi masalahmu itu membuat kamu jadi kayak ini. Dan Anda kadang-kadang membanggakan masalah Anda. Tapi di balik itu Anda pengecut untuk mengakui bahwa Anda tidak mau meminta tolong. Karena Anda berpikir meminta tolong itu lemah dan kelemahan. Inilah orang sakit yang mengerikan. Dan saya membayangkan jangan-jangan ya, karena orang yang lumpuh ini saudara-saudara, dia tidak ngerasain apa-apa lagi. Dia nggak ada bicara sedikit pun di situ, betul? Jangan-jangan dia itu sudah di posisi ini. Ini tafsiran saya, bisa salah. Karena nggak ditulis boleh lah ya berspekulasi, ya kan? Jangan-jangan berarti bisa salah juga tafsiran saya. Saudara-saudara, ketika kita membicarakan ini, saya ingin kita sedikit ya melihat cuplikan orang sakit yang tadi Anda katakan ya. Oke, saya akan minta putarkan, nggak usah diputar yang itu, putar langsung di sini. Oke, silahkan slide-nya. 지금 이거 나중에 손
harus bayar. Dan dia bilang, nanti kalau aku kaya, lu minta pasti lebih banyak. Tak bayar aja sekarang, karena aku udah main saham dan udah banyak. Tapi ibu ini bilang, gak usah, kalau kamu udah kaya nanti jangan datang ke gua. Datanglah ketika kamu gak punya apa-apa. Ketika kamu miskin. Ketika kamu gak punya keluarga. Saudara-saudara, banyak orang di dunia ini dilatih menjadi orang hebat, gak butuh orang lain. Jangan berutang sama orang lain, jangan mau ditolong orang lain. Chinese culture juga mengajarkan, jangan ditolong. Kalau lu dikasih nikah angpomu 500, balikin 600 supaya lu gak ada berutang. Jangan sampai berutang supaya orang gak bilang, oh lu ditolong dulu, ditolong sekarang lu gak ngerti gua. Jangan berutang, jadilah uang, jangan mengemis-ngemis di hadapan orang lain. Saudara, dunia mengajarkan ini. Dan ketika saya melihat ini, jangan-jangan orang yang lumpuh ini, saudara-saudara, barangkali dia adalah orang yang sudah tidak berharap. Orang yang putus asa mengutuki hidupnya, dan mungkin dia berdoa untuk kematiannya dan menantikannya. Kalau Anda bertahun-tahun lumpuh, Anda gak bisa apa-apa. Mungkin Anda berkata, udah buat apa aku hidup nyusahin orang, nyusahin papa mamaku, nyusahin orang ketika papa mamaku gak ada, bagaimana hidupku? Mungkin Anda sudah bilang, udahlah gak ada gunanya. Gak ada lagi doa berharap, saudara-saudara. Bertahun-tahun berdoa gak sembuh. Maka mungkin orang lumpuh ini, udahlah Tuhan panggil aja. Kalau enggak Tuhan cabut nyawaku, mungkin. Atau mungkin dia sudah merasa kuat. Karena kadang-kadang saudara-saudara, orang ketika dia memiliki kendala tertentu, dia bisa mengembangkan kekuatan-kekuatan yang berbeda. Saya baru tahu. Saya membaca satu jurnal, Notes on Blindness. Itu adalah seorang teolog yang ketika dia melek matanya dan dia berangsur-angsur buta. Dan dia menuliskan buku harian, menuliskan rekaman suaranya dan progres dari melek menjadi buta. Dan dia menemukan ketika dia menjadi buta, dia menemukan kepekaan-kepekaan yang tidak dimiliki orang yang punya mata. Dia memiliki ketajaman sense. Walaupun dia ngomong, ada dua manusia yang gue kenal, yang punya wajah dan gak punya wajah. Karena dia dengar melalui suaranya. Dan yang paling ditakutkan orang buta adalah dia takut lupa wajah istri dan anaknya. Saudara-saudara. Dan saudara tahu orang-orang ini, ternyata dia ketika melakukan itu, dia menjadi kuat, dia bisa hadapin, dan mungkin dia sudah menerima. Dia sudah menjadi orang kuat yang tidak mau ditolong. Saya tahu ketika orang tidak biasa ditolong, dia tidak akan mau ditolong. Dia berusaha sendiri, dia berusaha sendiri dan ditinggalkan. Mungkin saudara-saudara, orang lumpuh ini sudah menerima. Ada dua orang, kita nggak tahu di mana karena Alkitab tidak menjawab, betul? Dia yang mana? Dan ketika dia itu lalu ada orang-orang, teman-temannya yang datang saudara-saudara. Dan mungkin dia sudah datang ke banyak penyembuh, betul? Kalau Anda sakit, Anda di rumah terus, atau kalau ada kabar, ada penyembuh di sini, Anda pergi nggak ke situ? Mungkin dia udah capek, buat apa pergi-pergi lagi. Tapi hari ini teman, ada penyembuh yang hebat, mungkin dia mengatakan, buat apa udah berapa kali, udah 100 kali, nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya, nggak sembuh kan? Dia mungkin males. Makanya nggak dicatat, tahu-tahu digotong aja sama teman-temannya. Mungkin dia ngata-ngatain temennya sebentar digotong, saudara. Ngapain sih lu? Gue panas-panas lagi. Gue udah terima hidup gue. Gue gak perlu berubah. Gue udah oke. Tinggal bentar lagi juga mati. Ya, kita gak tahu yang mana. Dan mungkin ketika gotong dia adalah orang yang pribadi yang kuat. Atau mungkin pesimis. Kita Alkitab tidak menuliskan. Mungkin dia yang pesimis. Udahlah gak ada gunanya. Mungkin dia kurang ajar. Gue udah kuat. Gue hebat kok sekarang. Lu banyak kemampuan yang lu gak ada ketika lu melek. Gue punya ketajaman. Mungkin saudara-saudara. Tapi barangkali juga ketika di dalam perjalanan itu, dia melihat cinta teman-temannya yang begitu semangat, yang udah berkali-kali nganter dia. Mungkin dia tersentuh waktu itu kepada teman-temannya, saudara-saudara. Dan di sini saya melihat apa? Ketika kita berbicara tentang healing, saudara-saudara, healing dan freedom, kita di sini melihat healing itu ada orang-orang, ada teman-teman yang baik, saudara-saudara. Ya, teman-teman yang faithful friend. Maka Yesus memuji iman dari saudara-saudaranya, betul? Yang Yesus memuji dari iman orang-orang yang bawa dia. Kok tetap semangat? Lu udah gotong berapa kali? Lu udah berapa kali? Lu berharap berapa kali ketika mungkin temanmu disentuh oleh penyembuh nggak sembuh? Temanmu mungkin sudah gak berharap. Karena Alkitab tidak menulis penyembuh ini pengen disembuhin, pengen dibawa. Tolong dong bawa katanya ada Yesus. Udah gak. Tapi ada teman-teman yang terus mau berharap bisa terjadi perubahan dan penyembuhan. Amin.
Apakah kita jadi teman-teman yang kayak gini? Ya. Maka seorang penulis Longman lagi mengatakan apa? Yesus memperhatikan iman dari para penolong ini. Ya. Jadi saudara-saudara, ini sesuatu yang sangat penting di dalam sebuah kesembuhan, pemulihan, baik fisik atau jiwa seseorang. Yesus peduli teman-teman keluarga orang yang sakit. Bahkan ketika orang yang sakit sudah gak merasa punya pengharapan. Apakah kita jadi faithful friend? Yang ketika ada teman kita yang gak ada harapan, hidupnya udah berantakan dari dulu. Sakit udah dari dulu. Tapi kita ketika ada bersama dengan dia tetap menemani, berharap. Walaupun kita menangis, bangkit. Karena aku berharap mujizat Tuhan terjadi buat hidupmu. Yang walaupun kadang kita ragu, sembuh lagi gak ya? Kita punya teman yang sakit. Ketika saya nemenin, saya pegang tangannya. Kadang saya takut. Tuhan sembuhkan gak dia? Tapi saya juga berharap, Tuhan tolong sembuhkan. Berharap. Jadi faithful friend. Yang mau bawa dia kepada Yesus, saudara-saudara. Jadi apakah kita jadi orang-orang itu ketika teman kita sakit, keluarga kita sakit, kita menjadi teman-teman. Jadi kesembuhan bukan hanya urusan Tuhan dan orang yang sakit. Kesembuhan di mata Tuhan juga berbicara tentang teman-teman sahabat yang setia, yang berharap bersama-sama untuk mengharapkan kesembuhan Tuhan terjadi bagi hidup orang. Amin. Semoga kita menjadi orang-orang seperti itu. Dan karena teman-temannya ini saudara-saudara, orang lumpuh itu akhirnya dia walaupun dia sudah nggak tahu, udah mungkin tidur, udah terserahlah, sembuh mati udah selesai. Paling balik lagi dia udah berulang-ulang. Akhirnya mungkin dia melihat semangat teman-temannya. Kali ini mungkin temannya lihat beda. Kali ini penyembuhnya beda. Makanya dia begitu semangatnya. Mungkin orang lumpuh ini lihat, gila ya teman-teman gue semangat. Masa gue kayak gini? Masa gue nggak hargain semangat dia? Dan di situ mungkin dia mulai percaya lagi. Saudara, iman itu bukan berbicara, lu terus percaya. Iman itu pergulatan ketidakpercayaan, percaya ketidakpercayaan, percaya yang terus bergulat. Mungkin sepersekian menit di dalam hidupmu yang terus berubah, yang tidak stabil. Amin. Maka di situ perlu teman. Mungkin ketika kita lemah, Anda tidak lemah. Ya, saya dulu waktu sama Ci Imel, kita akhirnya disetujui orang tua, dulu nggak disetujuin. Ketika saya kuat, wah, Ci Imel lemah. Ya, untung saya kuat. Saya ingat sekali kata-kata dia yang menyakitkan saya. Lu gak ngalamin sih. Orang tua gue yang gak setuju, lu gak ngalamin gimana beratnya gue. Saya langsung sakit banget, saudara. Saya bilang apa? Lu tahu gue pengen ngalamin tapi gue gak bisa. Dan buat cowok yang paling sakit adalah gue pengen menderita buat lu tapi gue gak bisa dan gue harus diam dan lihat lu menderita. Oh keren kan ya? Saya dulu gak ngerasa keren. Keren juga ya saya. Makanya saya tahu banyak pria di sini ketika punya masalah. Paling berat apa? Karena kita kan dituntut budaya patriarkis, handle semua, kamu simpen sendiri, ya. Kalau bisa kamu menderita, dan ketika kamu lihat istrimu menderita, kalau bisa dia nggak menderita, kalau dia harus menderita sendiri. Marcel nemenin Grace pembukaan berapa 1-2, pengen kamu gantiin nggak Sel kalau bisa? Pengen, tapi nggak bisa kan? Lebih sakit nggak? Lebih sakit. Saudara-saudara di sini, saudara-saudara akhirnya ketika saya kuat, Ci Imel nggak kuat. Ketika saya udah gak kuat, akhirnya capek kan ya. Apalagi saya pelayan di satu gereja, gerejanya Adeline. Kamu kalau gak disetujui mending di sini banyak cewek loh ya. Aku kenalin ya. Ya, mama saya bilang, udah kamu tak kenalin aja lo, anaknya teman mama nyari-nyari lo, mau nggak? Udah dokter lo, katanya. Gila, saya kayak nggak laku aja. Mulai goncang dia semangat saudara-saudara. Itulah saudara-saudara kehidupan iman. Saya butuh Anda butuh saya, kita saling membutuhkan karena kita manusia yang lemah di dalam gejolak emosi kita. Maka tentang kesembuhan, Tuhan berbicara tentang faithful friend. Dan semoga kita bisa gantian menjadi teman yang setia, mengangkat di dalam setiap struggle of faith. Ya saudara-saudara, yang kita alami saudara. Dan akhirnya kita bisa ketika ada teman-teman itu, ya, kita melihat di dalam Alkitab bahwa di Mazmur 103 ayat 3,
Barang siapa yang mengampuni dosanya, dia yang mengampuni segala dosamu, dia juga menyembuhkan segala penyakitmu. Di sini kita melihat bahwa koneksi antara penyakit dan pengampunan itu nyata. Jadi sebetulnya kalau kita lihat tulisan Alkitab tentang penyakit, kita harus kaitkan dengan juga kehidupan spiritual. Ya, walaupun kita tidak boleh ngaitkan, semua penyakit adalah sebuah akibat setan atau akibat spiritual, saudara-saudara. Ya. Dan itulah akhirnya karena teman-teman itu orang kusta, orang-orang yang lumpuh ini bisa berjumpa dengan Tuhan. Dia mengalami perjumpaan dengan Mesias dan akhirnya dia boleh disembuhkan. Dia tahu dan dia berjumpa dengan Yesus yang adalah Mesias yang punya kekuatan dan otoritas untuk mengampuni dosa. Sehingga Yesus mengatakan, berdirilah, berjalanlah. Dan akhirnya dia dengan imannya berjalan, berdiri. Dan juga menyatakan kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, waktu Yesus melakukan ini, ada orang-orang yang nyinyir. Itu kayak orang-orang di sosial media, Instagram ya, yang suka nyinyir kehidupannya orang lain. Nggak pernah ngurusin dirinya sendiri. Tapi ini parah, yang nyinyir tokoh agama, saudara-saudara. Dan dia bilang, siapa dia? Kok nyembuhin orang dan bilang mengampuni dosa orang? Dan Yesus mengatakan apa? Lebih gampang mana? Ngomong ngampuni dosa atau berjalanlah dan sembuh? Lebih gampang mana? Saya ngomong sama Marcel, ampuni dosa, ku ampuni dosamu sama. Kalau Marcel lumpuh, lebih gampang mana? Ku ampuni dosamu sama berjalanlah. Gampang mana? Ampuni dosa kan? Ya kan? Tapi sulit nggak pada waktu itu? Kata, ku ampuni dosamu. Sulit nggak? Sulit karena otoritas dari Tuhan. Betul ya? Kamu berotoritas itu nggak? Ya. Jadi itu sesuatu yang gampang tapi sulit. Oke? Karena lebih mudah, lebih sulit. Ya, ini paradoks sebetulnya. Keren sih penulis Alkitab ya. Lebih sulit sebetulnya. Ayo berjalanlah. Kamu kalau ngunjungin orang sakit di rumah sakit, kamu berani. Berjalanlah di dalam nama Yesus. Berani? Saya aja nggak berani, saudara-saudara ya. Saya nggak berani, jujur ya. Saya nggak berani diketok kepala saya begitu nggak jalan ya kan. Saudara-saudara, paling saya minta Tuhan, saya percaya Kau bisa sembuhkan, tolong sembuhkan itu. Ya, berjalanlah. Memang banyak pendeta ngomong gitu tapi nggak jalan, terus gimana ya dia bertanggung jawab di hadapan Tuhan ya. Ya kan banyak pendeta, berjalanlah, nggak jalan. Ya, nggak jalan saudara-saudara. Terus dia gimana ya? Kalau saya memang nggak berani saudara-saudara, belum pernah ya. Untung belum pernah, kalau enggak mungkin sudah banyak yang enggak jalan, akhirnya protes saudara-saudara. Saudara-saudara, dia itu melakukan sesuatu yang sulit, yaitu membangkitkan orang yang lumpuh itu sulit. Dan ternyata Yesus bisa melakukan yang sulit itu, maka di situ ketika dia bisa menyembuhkan orang, Yesus menuntun kepada bahwa dia Mesias itu yang punya otoritas mengampuni. Itu maksud penulis Alkitab. Ya. Karena mereka nggak bisa dijawab. Kadang-kadang mereka bertanya, Yesus jawab dengan pertanyaan yang mereka nggak bisa jawab. Jadi tidak harus menjawab pertanyaan. Pertanyakan pertanyaan mereka, saudara-saudara ya. Apakah kamu bisa? Dan di sini Yesus membuktikan bahwa dirinya adalah Mesias yang bisa mengampuni dosa. Saya tidak lama hari ini ketika kita berbicara tentang healing and forgiveness, saudara-saudara, kita melihat bahwa di sini bahaya ketika orang yang sakit mental itu, dia tidak mau menerima pertolongan orang, dia merasa diri hebat, dia merasa diri kuat, padahal dia sakit dan padahal dia perlu disembuhkan. Hati-hati dengan seperti itu. Ya, banyak kita, budaya kita melatih kita seperti itu. Nggak boleh kelihatan. Maaf, apalagi gereja evangelical, hal-hal rohani. Gimana kabarmu? Haleluya. Baik, puji Tuhan. Ya, padahal di rumah habis ribut sama istrinya. Ya. Keuanganmu, wah selalu diberkati. Tinggal 5.000 gitu ya. Saudara-saudara, kita dilatih untuk pakai topeng, bahkan ketika berspiritualitas kita nggak mau nunjukin bahwa kita lemah. Ya. Kita nggak boleh melakukan itu. Padahal di situ justru kunci kita jadi orang-orang yang paralyzed, yang tidak bisa disembuhkan. Maka Yesus ngomong, orang nggak sakit orang sakit butuh tabib, tapi banyak orang sakit merasa dirinya sehat, itu nggak ada harapan. Nggak ada harapan, saudara-saudara. Saya dulu orang sakit itu merasa diri sehat, saya masuk sekolah Alkitab, ya, dites psikologi.
Untung ada kakak rohani saya, sebetulnya bisa diakalin saudara, tes psikologi. Tapi kakak rohani saya bilang, kamu harus jawab jujur apa adanya di hatimu supaya hasilnya benar-benar baik. Dan ternyata hasilnya betul-betul parah. Depresi, suicidal, ya. Sampai saya dikasih surat, Johan bisa diterima di STTRI dengan syarat harus diterapi. Saya tanya, apa itu terapi? Terapi berbeda dengan konseling. Kalau konseling itu penyakit kronis, kalau terapi akut. Kalau mau masuk sekolah teologi, terapi. Saya ngomong apa? Gila, dia pikir gue sakit. Gue hidup sampai hari ini, gue bisa. Gue tetap bahagia, tersenyum gitu kan. Dia pikir gue sakit, tapi saya ngomel-ngomel gak bisa ngelawan kan. Karena kalau masuk harus wajib kan. Karena saya merasa diri saya sakit. Dan saya bangga saudara-saudara. Jadi teman-teman yang di sini yang mau konseling, Anda lebih sehat dari saya. Teman-teman di sini luar biasa sih. Waktu disuruh kalian, oh kayaknya gue perlu. Kalau gue, emang gue sakit apa? Gue bisa sendiri. Gue sudah biasa hidup keras. Waduh. Keras itulah yang membentuk saya. Akhirnya orang tidak punya kecerdasan street smart seperti saya. Gendeng. Saudara-saudara, akhirnya saya di terapi pertama pasang benteng. Dan terapi saya tidak kira-kira 3 tahun saudara-saudara. 3 tahun. Bahkan dosen gak percaya setelah lulus masih dites. Hasilnya baik nggak? Ternyata kurang baik saudara-saudara. Tapi setelah pelayanan beberapa tahun dites lagi saudara-saudara. Dan ternyata hasilnya sudah cukup baik. Ya. Akhirnya saya bilang istri saya, kamu perlu konseling sebelum nikah dengan saya. Ya. Syarat menikah dengan Tuhan, konseling. Ci email itu dari Alam Sutra ke Kemang naik bis setiap minggu 3 bulan. Membuktikan cintanya pada saya. Saudara-saudara, tapi dia mending gak ngomong, emang gue gila apa? Gue perlu ditolong apa? Saudara-saudara, inilah masalah orang gak bisa healing. Gak bisa ngalamin kebebasan, dia pikir dia bebas. Tapi sebetulnya kebebasan itu mengikat dia, sebetulnya dia gak bebas. Dia ngerasa bebas, sama dia bebas beda. Saya ketemu satu orang, gila banget, dia bilang, jangan kritik gua. Karena apa? Gua udah ngeritik diri gua sampai parah. Sehingga gak ada orang yang berhak mengkritik gua. Karena gua parah mengkritik diri gua. Ada orang kayak gitu? Ada di sini? Bertobat dalam nama Yesus. Gak usah kritik gua. Saudara, saya paling suka dikritik. Gua paling gak suka dikritik. Tapi tanya teman-teman lah. Gue dikritik biasanya langsung defend, tapi saya ingin merenung dulu. Gue kok defend ya? Iya, thank you ya buat kritikmu tadi. Awalnya gue gak bisa terima. Teman-teman saya suka. Saya pernah, Pak Hendrik itu pernah kritik saya. Pak Johan bisa sombong loh ya. Kurang ajar Pak Hendrik. Bener ya Pak Hendrik ya? Tapi saya mikir dulu, gue sombong juga ya. Terus thank you Pak Hendrik kritiknya. Ya, gak enak saudara. Ditunjukin sakit kita itu gak enak. Ditunjukin sakit, sickness, sinful itu ditunjukin ketelanjangan kita. Kita kayak dibugilin di depan umum, ngerti? Ya, makanya tempat-tempat konseling itu ditutup, dikasih aromaterapi, ya kan? Supaya kita nyaman, akhirnya kita tengok kanan kiri, gak ada CCTV, kita bisa ngomong di hadapan itu dan dirahasiakan. Karena apa? Kita malu dengan ketelanjangan kita, dengan sakit kita. Puji Tuhan, saudara-saudara, saya ada di tempat ini. Jadi, saya akan akhiri khotbah saya dengan dengan 3 hal, bagaimana kita mengalami healing and freedom, saudara-saudara ya. 1, embracing our homelessness. Ya, dari tadi kita kan shelter ya. Embracing loh, kita ini homeless. Lapar aja belagu. Oh, gua nggak bisa cari sendiri. Ya. Cari sendiri, lapar. Tapi ada orang yang ngasih makan lu, yang bisa bikin lu gak lapar. Enggak, gue bisa sendiri, gue cari sendiri. Lu bisa cari, mungkin lu bisa ngenyangin sesaat. Tapi lu gak mau denger orang yang bisa ngasih makan lu yang gak lapar. Lu bisa, lu punya mental health. Gue gak pernah dipuji sejak kecil. Tapi gue bisa sendiri, kenapa? Karena sekarang gue mendapatkan pujian dari orang-orang. Sekarang gue sudah sembuh. No. Kamu hanya sedang pakai narkoba yang dosisnya akan selalu naik. Kalau lu tetap sakit. Ya kan? Dipuji, wah haleluya puji Tuhan. Besok gak dipuji, gue berusaha lebih baik. Puji, haleluya puji Tuhan. Tapi tetap gak puas, sampai hidup kayak muter-muter aja cari pujian orang. Ya. Lalu dikasih ini loh, ada 1 tools. Kalau kamu ketemu, kamu gali dirimu setahun, kamu bisa. Kamu mulai puas sama dirimu, kamu gak butuh lagi pujian orang. Kamu masih senang, tapi gak cukup. Kalau kamu gak dipuji, kamu juga gak apa-apa.
Makanya banyak orang sakit ketika datang ke gereja tetap sakit. Akhirnya dia dipuji seneng. Tahu-tahu besoknya dia nggak dipuji temennya. Kurang ajar. Dia jadi nggak seneng sama temennya. Ya, karena kita sakit dan kita perlu disembuhkan. Jadi yang pertama, embracing our homelessness. PR minggu ini yang bisa dibawa pulang, yang punya pacar jujur sama pacarnya, yang punya istri jujur sama istri atau suaminya. Jujur, sebetulnya homelessnessmu itu apa? Kebutuhanmu yang sebetulnya kamu sembunyiin. Ya, sebetulnya aku suka itu di belai kamu gitu ya. Saya itu ternyata bahasa cinta saya sentuhan, saudara-saudara. Sementara Cimel melihat tidak sentuhan itu cinta. Cinta itu adalah komunikasi. Lah saya jarang ngomong sama mama papa saya. Jadi dia merasa tidak dicintai saya tidak dicintai dia. Ya kan? Maka kita harus sama-sama ngalah. Saya harus berusaha komunikasi. Tahu kan caregiver? Kalau caregiver itu perhatiin orang begitu pulang rumah, dia lupa perhatiin istri. Betul kan? Ya kan? Yang paling deket lupa. Malah kurang ajar gue perhatiin orang bahagia, sekarang suruh perhatiin lu. Lu kan udah bareng sama gue tiap hari. Nggak bisa saudara-saudara. Saya harus jujur, ternyata aku butuh dipeluk dan disentuh. Wah, ternyata Cimel butuh diajak ngobrol. Ya, itu vulnerable. Embracing our homelessness. Kalau kamu punya teman, jujur sama temanmu. Ternyata aku butuh dipuji. Ternyata aku butuh. Kadang-kadang sebagai suami, kamu kan kerja, lu bayarin dong gua kadang-kadang. Jangan selalu gua terus. Cari satu saudara-saudara, jujur sama pasangannya, sama sahabatnya. Rahasiakan. Atau hal-hal yang kamu pernah luka, yang kamu pernah terluka, yang kamu gak pernah buka sama orang lain. Saya banyak ketemu anak-anak yang mengalami pelecehan, yang mengalami luka yang dia simpen mulai SD sampai kuliah, dia simpen dan dia nggak pernah buka. Dan dia ngerasa itu selesai. No, nggak selesai. Dan suatu hari ketika dia datang akhirnya ngomong sama saya, oh dulu gua pernah mengalami ini. Akhirnya ada beban yang begitu berat. Akhirnya ada orang yang tahu, ketika dia tahu aku kayak gini, dia nggak jijik sama gua. Yang gua jijik sama diri gua sendiri. Ternyata ini beban. Embracing our homelessness. Ya, kemarin karena ada sesi. Ketika kita embrace our homelessness, kita bisa embrace orang lain. Karena kita nggak sok hebat. Ketika kita tahu orang-orang yang narsis. Gue juga narsis loh. Tapi narsis gue udah sembuh. Sedikit-sedikit sisa sih. Tolong ingetin gue kalau gue masih narsis. Ketika gue belagu. Ketika orang belagu, biasanya belagu, lihat orang belagu sama-sama gak suka, betul gak? Ya, karena dia sebetulnya gak suka dirinya, tapi dia gak bisa ngomelin dirinya, lihat orang lain katain dia, betul? Saya belagu saudara, tanya Cimel. Ya, saya yang katanya kemarin, kata Pak Jason apa? Winning the battle, lost war ya. Sering debat sama Cimel, gak pernah kalah, gak pernah menang dia sama saya. Debat selalu kalah. Ya. Tapi habis itu dia diemin saya, kayak Ko Jason kan. Akhirnya saya kalah di dalam peperangan itu, saudara-saudara ya. Tanya Cimel, pernah saudara tahu Pastor Raditya Oloan? Dulu dia udah tahu, ini loh ada pastor terkenal, pengikutnya banyak, follower banyak. Paling nggak pinter gue. Nggak belajar teologi kan? Sekolah teologi di mana? Nggak ngerti apa-apa paling gue. Tahu-tahu saya ketemu pelayanan, dia yang kesaksian, saya yang khotbah. Gue ini belagu banget ya. Pokoknya gue harus bertaubat, jadi harus ngakuin kalau kita belagu. Saya ambil gelas aqua, pastor silakan minum, saya belajar untuk melakukan kesombongan saya. Ternyata dia bilang, thank you gitu ya. Akhirnya kita ngomong, kita deket saudara-saudara. Pernah ingat? Saya pernah cerita, ada satu hamba Tuhan diundang, sesinya kok lebih banyak dari saya. Kurang ajar. Udah jauh-jauh sesinya cuma gini, wah nanti gua buktiin siapa yang hebat. Tahu-tahu saudara-saudara, hamba Tuhan itu telepon saya, Johan, saya berdoa buat kamu supaya kita dipakai Tuhan bersama-sama. Cilaka gua, bertobat gua dalam nama Yesus. Saudara tahu apa yang saya lakukan tuh, saya belajar rendah hati. Setiap sesi dia, saya dengerin dan saya buka pikirannya, Tuhan mau ngomong apa melalui orang ini. Embracing our homelessness. Paksa. Sejak saat itu, setiap saya mengisi retreat untuk melatih kesombongan saya dengerin semua pembicara yang lain supaya saya belajar rendah hati dan sekarang saya bisa melihat Tuhan pakai setiap hamba Tuhan dengan ajaib. Amin. Embracing our homelessness. Yang kedua, be a faithful friend.
Ya, jadi teman yang setia. Ketika temanmu putus asa, nggak apa-apa, temenin. Dan kamu munculkan pengharapan. Mungkin dia tetap kamu seret ke gereja, kamu seret di dalam pertolongan, dia tetap nggak ngerasa harapan. Tetap ada buat dia. Bertahun-tahun seperti teman-teman pengusung ini. Yang akhirnya temannya disembuhkan. Saya yakin sukacitanya itu dahsyat, betul? Ya. Saya bayangkan kalau teman-teman saya yang sakit bertahun-tahun. Kita berharap banget. Saya dulu melayani satu jemaat 5 tahun gak punya baby. Kita berharap banget saudara-saudara. Sampai nanya itu sungkan, betul kan? Kok kayaknya doa gue gak dijawab? Dia apalagi doa gue juga gak dijawab. Suatu hari kita berdoa. Ketika bergandengan tangan berlutut berdoa. Minggu depan dia sudah coba semua cara. Tinggal bayi tabung. Dia coba semuanya sampai sudah gak ada harapan. Maaf, berhubungan seks itu rasanya cuma ngejar gimana caranya punya baby. Dan ketika berdoa, akhirnya dapat. Ketika dapat dia bilang, Tuhan ini positif. Tapi jangan cerita orang-orang kadang tetap gak percaya. Akhirnya dicoba tes 2-3 kali, tetap positif. Tapi tetap gak percaya. Suaminya kreatif, dicoba sama air kencingnya dia. Ternyata alatnya bener saudara-saudara ya. Bener Tuhan, tapi tetap gak percaya. Tunggu 3 bulan kalau udah kau. Saudara tahu, saya sama istri, waduh bahagia banget. Jadi teman yang setia. Teman yang setia. Untuk orang bisa disembuhin. Amin. Dan yang terakhir saudara, practicing hospitality. Dan begitu practicing hospitality berbicara bukan hanya giving, but receiving. Giving itu gampang, Musa udah ngomong kan? Giving itu gampang, nerima gak gampang. Karena nerima itu lebih gak bahagia, kayak direndahkan. Karena tangan yang memberi di atas. Banyak orang Kristen gampang memberi, sulit terima. Karena memberi, wah, thank you ya. Wah, gak apa-apa. Mau lagi? Waduh. Kalau nerima, apalagi minta, boleh? Makanya saya hargain orang-orang yang rendah hati. Yang gak pernah minat, atau datang, kok aku lagi kesulitan, bisa tolong aku? Tapi itu sulit banget. Tapi kalau mau nerima aja, nerima gak? Ntar gue balas lebih banyak. Christianity bukan take and give. Oke? Nerima dan Tuhan bersyukur. Ada orang yang mencintai saya. Nggak gampang. Saya mungkin pernah cerita, ada yang belum cerita karena yang baru ya. Saya dulu melatih kungfu. Dan ada anak penjual sate yang saya latih gratis di Blora. Suatu hari ketika saya mahasiswa di STTRI. Anak ini ada satu tukang ojek memotong antrian di pom bensin. Terus dia melotot ke saya. Wah, kamu tahu daerah Kemang itu sering terjadi tawuran. Ya, jadi saya harus siap sedia. Saya buka helm saya pegang helm saya, siap tempur. Ya, dan begitu dia noleh, dia buka handphonenya, helmnya. Terus, Ko Johan, saya nggak tahu namanya sampai hari ini. Ko Johan, aku, kamu. Ya, saya bilang gitu ya. Wah, saya malu sih ya, karena saya nggak gampang mengingat. Ko Johan, wah langsung dia bilang sama tukang Pak, full dua-duanya. Tukang ojek keringatnya masih, bajunya gak bagus. Belum ada aplikasi. Wah. Terus, jangan, aku aja yang bayar. Aku aja Pak, jangan aku. Enggak, aku. Bapak, pom bensinnya dua-duanya boleh gitu ya. Pinter memang. Akhirnya ditarik semua, saat ditarik udahlah kita bayar sendiri-sendiri. Ngomong, iya aku tuh thank you ya dulu dia pergi, saya pulang ke asrama, ada suara. Kalau lu jadi dia, lu pengen pemberianmu diterima gak? Pengen, tapi kan dia susah, dia lebih susah dari saya. Tapi tetap pengen gak? Kalau lu terima, lu kerasa apa? Gue kerasa bahagia. Jadi lu jahat, lu gak kasih kesempatan dia bahagia. Di situ saya belajar menerima tanpa membalas. Itulah penerimaan. Nanti kasih orang lain, ajarin gak usah balas. Lu kasih orang lain sebagai syukur. Itu kekristenan saudara-saudara. Dan yang paling menyakitkan penerimaan yang sampai hari ini saya tidak pernah lupa. Ketika saya diberhentikan dari satu gereja, saya sedih. Ada seorang guru dengan penghasilan 3 juta. Baru ngelahirin anak di rumah sakit yang tidak mewah. Gaji 3 juta. Malam-malam ketika hari setelah saya dipecat, dia naik sepeda motor. Terus dia bawa amplop. Pak, Tuhan suruh saya kasih ini. Saya bilang enggak.
tabungan saya masih ada 20 juta, makanya dipecat nggak takut. Setelah itu habis sih, baru mikir. Saya lebih banyak dari dia, saudara-saudara. Tapi hari itu enggak, Pak. Pak, tolong. Dan saya pegang. Dan itu kali-kali saya menerima dengan air mata, berlutut di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Saudara-saudara, belajar menerima. Practicing hospitality. Pak Hendik itu lebih kaya dari saya, Pak Hendik ya. Tapi Pak Hendik udah beberapa kali saya traktir ya Pak Hendik. Ya, dan Pak Hendik mau, pernah minta, aku mau dong ditraktir Padang yang dari Medan. Pak Hendik udah, aduh Padang Medan aku bawain. Dia bahagia, aku bersyukur. Kenapa? Gue bisa traktir bos. Berarti saya kaya nggak? Orang kaya bukan dari yang kamu miliki. Orang kaya dari apa yang banyak kamu beri. Saya sering ditraktir Pak Hendik lebih banyak ya. Saudara-saudara, ini sesuatu yang indah dan semoga kita bisa belajar dari firman Tuhan ini. Saya akan akhiri kembali dengan drama Korea. Suaranya? Pianis, saudara. Saya percaya tidak semua orang mudah. Setiap orang ada waktunya untuk dia bisa vulnerable. Saya tahu di tempat retreat banyak teman kita yang sudah vulnerable di antara temannya. Tapi inilah embracing our homelessness. Jadi faithful friend dan practicing hospitality, receiving and giving. Saya akan ajak kita menyanyikan lagu kejujuran di hadapan kita dengan segala kelemahan kita, supaya kita didekap oleh cintanya di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus,
betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus, di muka Tuhan Yesus, tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Saudara tahu dosa yang terbesar? Dosa terbesar adalah menolak anugerahnya. Anugerahnya diberikan kepada orang-orang sakit, orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang datang dengan hancur hati, dengan kebutuhan. Sering kita sombong, aku datang sama Tuhan harusnya dengan ketulusan, aku bisa. Ketika kita berbicara seperti itu, kita sedang percaya diri kita bisa tulus, diri kita bisa baik, kita bisa layak. Tapi Tuhan mau datang karena Tuhan dekat dengan orang yang hancur hati. Dosa yang terbesar adalah dosa yang percaya dirimu bisa. Dosa yang terbesar adalah dosa yang kamu mengandalkan kekuatanmu. Kamu gak butuh orang lain, kamu bahkan gak butuh Tuhan. Maka Tuhan mendatangkan anugerahnya bagi orang yang mau mengaku, Tuhan, aku lemah. Tuhan, aku penuh dengan luka. Tuhan, aku penuh dengan kesombongan. Tuhan, aku penuh dengan arogansi. Tuhan, tolong aku. Kasihanilah aku ya Tuhan. Kasihanilah aku ya Tuhan. Kasihanilah aku ya Tuhan. Dan disitulah kita berjumpa dengan dekapan Tuhan. Mari kita bertobat di hadapan Tuhan. Kita nyanyikan bagian yang ini. Di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, ku insaf karena salahku, bertobat kini hatiku di muka Tuhan. Bagian selanjutnya, nyanyikan dengan iman, dengan percaya. Kau dapat kasih sayangnya, kau dapat dekapannya di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Ku dapat kasih sayangnya, hatiku pasrah berserah di muka Tuhan. Sekali lagi, di muka Tuhan Yesus ku dapat kasih sayangnya. Di muka Tuhan Yesus ku dapat kasih sayangnya, hatiku pasrah berserah di muka Tuhan Yesus. Mari kita datang di hadapannya dengan segala kerendahan hati, dengan segala apa yang di hati kita, dan biarlah dekapannya hari ini mendekap kita dengan segala kevulnerabelan kita, dengan segala kerapuhan, kehancuran kita, ketidaklayakan kita. Dan kita bilang, Tuhan, kasihanilah aku ya Tuhan. Dekaplah aku Tuhan. Cintailah aku Tuhan. Tolonglah Tuhan. Bentuklah aku Tuhan. Buat aku gak sombong Tuhan. Cintailah Tuhan. Tuhan bersyukur buat hari ini, buat firman-Mu. Bersyukur buat cinta-Mu. Biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang embrace our homelessness, mengembrace kelemahan, ketelanjangan, sehingga akhirnya kami bisa mengembrace orang lain yang juga lemah telanjang seperti kami, dan sehingga anugerah-Mu mendekap
kami sebagai umat Tuhan bersama-sama, sebagai umat yang mendapatkan anugerah Tuhan. Dan kami juga berdoa, biarlah kami boleh jadi teman-teman yang baik, yang bisa setia beriman. Ketika teman kami lemah, kami ada memberikan pengharapan. Dan ketika kami juga jadi teman-teman yang ketika kami lemah, kami memberikan diri kami, teman-teman kami mendatangkan harapan. Sekalipun mungkin cara mereka tidak sesuai dengan mau kami. Dan biarlah kami menjadi orang-orang yang mempraktekkan hospitality, baik memberi ataupun menerima. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Kau berkati setiap jemaat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk.